Oh, tuh ya. Ini ya nu bagi kita ngajak putra mahkota. Kepung darat kemarin dari awalnya ini memang dari Seko Kajang Padi. Itu setiap pagi kita bergilir membawa pagi ke teman-teman gitu. Terus di pulangnya kita tikarnya sudah puyung kan, langsung dikejar-kejaran di pulangnya. Setelah itu baru muncul lagi ke depannya keretanya itu, karena itu kereta besar dirubah jadi kereta kecil, istilahnya gedebag dulu, gedebag ini. Setelah gedebag kita direhab sedikit demi sedikit, jadinya cikar seperti yang tadi. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Gusti Ayu Putu Gita Sanya Dewi. Saya berumur 19 tahun. Saya menyukai hobi ini dari umur 10 tahun. Karena dari leluhur saya sudah suka mekepung, kakek, bapak saya juga suka mekepung. Kalau saya sendiri ya di air, mekepung lampit. Kekuasaannya bermain lumpur itu lebih menyenangkan. Ada kayak jet skinya gitu. Ada cipratan lumpurnya itu lebih seru. Kalau mekepung di darat itu resikonya itu lebih tinggi. Perempuan kalau tidak salah, kalau yang awal-awalnya saya sama ada teman saya dari Melayu. Ula namanya. Terus ada beberapa sekarang cewek-cewek dari Manis Tutu. Kalau tidak salah 2 orang. Nama saya Ngurah Sumadi yang dari Banyu Biru. Saya kebetulan salah satu penghobi dari kesenian tradisi mekepung yang ada di Jemberana. Dalam proses menjadi seorang joki, jadi tentu kita harus melewati beberapa tahapan. Jadi kita harus mempersiapkan mental, karena bukan dituntut hanya keberanian, juga skill nantinya. Karena sirkuit sendiri kita tidak trek lurus, kita banyak tikungan yang harus kita menyesuaikan saat kondisi tikungan. Jadi harus menjaga keseimbangan di atas kereta untuk mencegah kita terbalik. Makepung adalah tradisi balap kerbau yang telah lama melekat pada masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Jemberana. Tradisi ini awalnya hanyalah permainan para petani yang dilakukan di sela-sela kegiatan membajak sawah di musim panen. Kala itu, mereka saling beradu cepat dengan memacu kerbau yang dikaitkan pada sebuah gerobak dan dikendalikan oleh seorang joki. Sudah berlangsung secara turun-temurun, permainan ini bisa dibilang telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.
Biasanya, makepung dilakukan saat musim tanam padi sebagai sarana hiburan dan pengisi waktu luang. Namun seiring perkembangannya, tradisi ini juga dilakukan saat panen raya. Lekat sebagai identitas Kabupaten Jemberana, makepung adalah sebuah olahraga tradisi balap kerbau berkelas petani yang terletak di antara hobi dan pertaruhan gengsi. Kebanggaan kita kalau udah sering menang-menang kerbaunya, senang, kita terasa bangga itu. Termasuk udah obat itu Pak, sebenarnya itu obat kita untuk di hari tua itu. Ya ini dah obatnya ini. Dikenal sebagai lomba balap kerbau khas Jemberana, sejatinya lomba ini merupakan tradisi agraris penyeimbang keberadaan Subak sebagai organisasi pengelolaan air. Telah menjadi atraksi terkenal, makepung merupakan puncak rangkaian pesta rakyat yang diselenggarakan di sebuah tempat dan disebut arean pakepungan. Selain itu, atraksi ini juga merupakan puncak kegembiraan masyarakat Kabupaten Jemberana sebelum memasuki musim tanam berikutnya. Alhasil, lomba yang sebelumnya hanya digelar antar desa dan tetangga, kini diikuti oleh dua kelompok besar yang merupakan komunitas pakepungan dan diistilahkan sebagai blok atau kubu berbeda dalam pertandingan. Adalah blok barat yang meliputi wilayah Banyu Biru, Kaliakah, Tegal Badeng, Moding, Polasari, Melaya, sampai dengan Gilimanuk, Loloan Barat. Sedangkan kubu yang termasuk di dalam blok timur adalah Sebuah, Mendoyo, Poh Santen, Tegal Cangkring, Penyaringan, Yeh Embang, Yeh Sumbul, dan Yeh Leh. Lantas apa yang menjadi pembeda antara dua blok yang bertanding memperebutkan gengsi ini? Lalu adakah kisah lain yang menyelimuti? Nah, kalau untuk bendera sendiri itu kan bagian dari pembagian. Jadi kalau dari dulu dari kita sudah menerima warisan, kita dibagi jadi dua kubu istilahnya. Jadi kita dipisahkan oleh sebuah sungai, namanya Sungai Ijo Gading. Itu yang sisi timur Sungai Ijo Gading, itu dinamakan Ijo Gading Timur. Yang sisi barat sungai itu dinamakan Ijo Gading Barat. Jadi untuk warna dan aksesoris sendiri, jadi untuk yang blok timur itu bendera identik dengan warna merah, kemudian kereta identik dengan warna biru. Ya, untuk blok barat sendiri sudah ada peralihan juga. Kalau dulu awalnya blok barat itu pakai bendera warna kuning. Kemudian kereta identik dengan warna kuning. Kemudian beralih mungkin sekitar 5-7 tahun ke belakang ini sudah beralih ke warna hijau jadinya. Sebagai olahraga kompetisi yang menggunakan kerbau untuk menarik kendaraan gerobak cikar, saat bertanding di arena, kerbau pacu dihiasi dengan hiasan kepala yang unik dan sesuai selera sang pemilik. Sebagai pelengkap, ada pula sepotong kayu tempat syarat cikar yang bergantungan pada leher kerbau untuk penyanggah. Berbentuk ukiran naga memakai lis perak. Lalu, ada gagak yang terletak di tengah-tengah memegang syarat, berfungsi sebagai tiang umbul-umbul atau bendera. Sedangkan hiasan kerbau pada kepala disebut rubung, berbentuk barong dan dibuat dari kulit sapi yang diukir. Tak ketinggalan, hiasan leher kerbau yang disebut keroncongan, berbentuk mirip genta dan terbuat dari gongsang. Melengkapi hiasan tanduk kerbau, dibungkus dengan kantong kain merah, serta pakaian yang digunakan oleh para joki pacuan. Singkat kata, pemilik cikar memiliki ciri masing-masing pada kereta balapnya. Seninya itu bermacam-macam, tergantung si pemilik. Sukanya seperti apa, konsepnya seperti apa, ada yang mengikuti aktor pewayangan, ada yang mengikuti seperti gelung kerajaan. Kalau saya sendiri lebih senang dengan yang ada rambut, yang lebih natural. Jadi anggaplah kepala kita juga ada rambut, jadi biar selalu mengikuti seperti itu. Kemudian diisi dengan ornamen-ornamen ukiran Bali dan kita gabungkan untuk menjadi sebuah seni nantinya.
Hal unik yang membuat Makepung menjadi tontonan seru dan menarik adalah ekspresi joki yang berada di atas cikar. Berteriak memberi semangat pada kedua kerbaunya dengan meneriakkan yel-yel kubu masing-masing. Sebagai pemacu, joki memacut kerbaunya dengan tongkat selama berada di atas lintasan selebar kurang lebih 3 meter untuk mencapai kecepatan maksimal. Rata-rata joki menggunakan tongkat khusus, di mana terdapat paku-paku kecil yang menempel di ujungnya. Sehingga tidak mengherankan bila kerbau yang digunakan dalam pacuan akan berdarah-darah setelah mengikuti lomba. Kalau luka dari leher itu di kereta kita itu kan ada beberapa bagian namanya. Ada ugo. Ugo itu istilahnya pengikat antara kedua kerbau. Antara kanan dan kiri itu namanya ugo. Kemudian yang sisi tengah yang ada bendera itu namanya caga. Kemudian cikar kereta, bagian dari kereta itu. Nah, di ugo itu kita sisipkan sebuah besi tajam lah kurang lebih. Jadi untuk mengontrol si kerbau juga saat mungkin lost control ingin keluar dari lintasan, itu akan dia terkena di ugo itu sendiri. Semetinya sendiri itu kenapa diisi paku? Jadi tujuannya adalah untuk membuka pori-pori sebenarnya. Jadi kalau kita buat pemukul tanpa ada benda tajam, jadi dia akan menimbulkan lebam. Lebam itu akan berproses hingga 7 hari. 7 hari itu lebam kita tidak bisa mengobati. Luka lebam kan luka dalam, bukan luka luar. Kalau ada benda tajam, darahnya keluar, darah mati itu nggak akan ngendap di dalam kulit. Dalam perlombaan, penambah keseruan tradisi Makepung adalah hampir selalu ada joki yang gagal mengendalikan kerbaunya di lintasan. Hal ini kerap terjadi saat ada peserta yang ingin menyalip peserta lainnya. Namun kerbau penarik cikar sulit dikendalikan, hingga akhirnya keluar lintasan dan terperosok ke petakan sawah. Meski demikian, Makepung tetap digemari masyarakat setempat dan menjadi ikon Kabupaten Jembrana yang terus dilestarikan sebagai destinasi wisata. Lantas, bagaimana nasib sepasang kerbau pacu yang tubuhnya terluka usai bertarung laga di arena? Banyak metode lah untuk pengobatan. Ada yang menggunakan minyak cabai, ada yang pakai istilahnya minyak kemangi, ada untuk biasanya kita sembahyang itu ada sistemnya keras juga. Kemudian ada juga pakai pelepah pisang, itu lebih prosesnya 1-2 hari sudah proses pengeringan, jadi di hari ketiga sudah mulai kering. Selain orang dewasa, ajang Makepung juga diikuti oleh anak-anak hingga wanita, namun dalam lintasan berbeda. Sebagai generasi penerus tradisi, kehadiran mereka sukses menyedot perhatian penonton yang hadir di arena sawah berlumpur. Serupa Makepung darat yang ditarik 2 ekor kerbau, yang berbeda pada Makepung lampit adalah benda yang ditunggangi sang joki saat bertarung di arena. Terlebih, joki wanita yang tak gentar melawan pria menjadi daya tarik tersendiri dalam tradisi masyarakat Jembrana Bali ini. Seru rasanya, nggak ada rasa takut, nggak langsung gitu kencang ya. Pegangannya dari sini, talinya aja. Tangan satu pegang pecut, ini satu pakai megang talinya. Jika diperhatikan, kerbau yang menjadi peserta Makepung bukanlah kerbau sembarangan. Bicara tentang perawatannya saja, 1 ekor kerbau bisa memakan biaya cukup besar dan sangat berbeda dengan kerbau pada umumnya. Lantas, adakah ramuan khusus yang diberikan pada kerbau pacu agar dapat berlari kencang dan menjadi juara? Kalau khusus untuk kerbau untuk pacuan lain itu anunya, pemeliharaannya ya. Dari pagi kita sudah ke kandang ya. Ke kandang itu membawa air hangat. Air hangat itu dibersihin
Itu kerbaunya itu dilap biar panas, untuk tujuannya untuk mengkerut ini badannya biar ringan ya, biar tidak tebal itu loh, gemuk tebal itu kalau itu kurang bagus itu, biar agak medit dia, agak mengkisut sedikit, itu nanti lebih mudah untuk hari. Ya itu persiapannya 2 hari sebelumnya kita kasih jamu telur, madu dan jahe, ditambah dengan kadang-kadang ada suntikan saraf gitu ya, otot untuk mengkuat otot. Sekarang hari Sabtu ini ya, besok kan ayang besok. Sekarang tidak bisa kena air sinar karena itu nafas, jaga nafas biar tidak gitu. Bermodal rawatan khusus dan perlakuan istimewa, tentu bukan hal aneh jika harga jual 1 ekor kerbau Makapung juara bisa mencapai puluhan juta rupiah. Terlebih, kerbau itu juara bertahan dan berkali-kali memenangkan kejuaraan. Bukan mustahil, harganya bisa menembus 100 juta rupiah. Menakjubkan. Ini kerbau namanya Sultan Bali Barat. Sudah pernah dapat juara 1B waktu perlombaan di Lobrawa Bupati Cup tahun 2002. Ada bintang Bali Barat juga. Iya. Dia megang 1A dia. Yang Sultan Bali Barat, yang bintang Bali Barat dia yang megang 1A. Lebih besar, lebih tua. Kalau dia mau lomba dikasih jamu telur bebek sama susu sama madu sama gula merah. Buat pernapasannya biar lebih bagus. Indonesia kaya akan budaya yang beraneka ragam dan unik. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki ciri khas budayanya masing-masing, terlebih di Pulau Bali. Tradisi balap pacu kerbau yang sudah ada dari tahun 1930-an ini kini berkembang menjadi sebuah festival besar dan atraksi budaya yang menjadi daya tarik pariwisata.